Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Trend Ramadan 2022, Ramadan asik bareng Bina Warga. Halo semua, saya Adriansa bersama teman saya. Halo, saya Azka Malika Sidik. Ya gimana nih Aska kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, dan gimana nih kabar puasanya? Udah ada yang bolong belum? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang bolong-bolong. Ya semoga saja sampai nanti Lebaran puasanya nggak ada yang bolong. Dan kamu bagaimana, Adriansyah? Ya alhamdulillah sejauh ini belum ada yang bolong-bolong dan semoga aja enggak gitu. Soalnya kayak sayang aja gitu kalau ada yang bolong, karena ya penuh keutamaan lah di bulan suci Ramadan ini gitu. Dan ya teman-teman, kalian tahu nggak kalau di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan dan banyak sekali juga kisah teladan dari Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang dapat kita ambil gitu dari kisahnya itu. Kayak perang Badar juga kan itu terjadi pada bulan Ramadan, dan Al-Quran pun diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan ini bulan yang penuh berkah, bulan suci, dan bulan yang penuh ampunan gitu. Dan apa ya, bulan Ramadan ini ya ada tuh di lagunya Opik. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, di dalam lagunya Opik itu mengandung apa ya, isi dari bulan suci Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan yang terbebas dari api neraka ya. Dan semoga kita juga bisa dari kita berpuasa ini, dan semoga kita bisa terhindar gitu dari api neraka, dari siksanya Allah gitu ya. Amin. Ngomong-ngomong tentang perang Badar, jadi di sini juga kita nggak cuma berdua, kita juga bersama Pak Husni dan juga Pak Jikri ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ditemanin bapak-bapak sekalian ini untuk mengulik lebih dalam kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang ya karena kita juga memang nggak tahu, jadi kita langsung aja gitu tanya ke ahlinya gitu Pak, yang lebih tahu. Oke, hari ini kita juga kedatangan materi kita ya. Ya. Betul ya. Betul. Ada Pak Zikri. Kita akan bicara soal tadi yang sudah disinggung oleh teman-teman kaitan dengan sejarah Rasul dan keteladanan Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak kalau kita bicara soal Rasulullah itu seperti apa Pak? Oke. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok suri tauladan. Artinya suri tauladan itu adalah seluruh perilakunya itu patut untuk kita tiru. Dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sosok yang amat luar biasa ini bukan saja diapresiasi oleh orang Islam aja loh, tapi sama orang non-Muslim juga. Waktu kecil kita mungkin bertanya-tanya ya, siapa sih Nabi Muhammad itu? Betul. Dari mulai waktu kecil kan suka ikut ngaji ya? Iya, suka Pak. Dari TK, SD sampai menghafal-hafal turunannya Muhammad, putra Abdullah, putra Muthalib sampai ke atasnya. Tapi kita bahkan nggak tahu siapa sih Nabi Muhammad itu. Nah, pas Bapak waktu SMA ya 2008 Bapak baca sebuah buku yang dikarang itu oleh Michael Hart, yaitu salah seorang astrofisikawan dari Amerika berdarah Yahudi loh. Berdarah Yahudi. Dia membuat buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan kalian tahu nomor satunya itu siapa? Siapa Pak? Nomor satunya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Luar biasa ternyata Pak ya. Iya. Namun anehnya di Indonesia waktu beberapa tahun ke belakang itu sosok Nabi Muhammad itu dilupakan. Ada yang siapa ya? Bapak lupa lagi, yang mengurutkan Nabi Muhammad itu masuk urutannya ke-50 di bawah Iwan Fals. Itu Allahu Akbar sekali ya. Padahal orang luar itu sangat mengapresiasi Nabi Muhammad. Alasan si Michael Hart itu
memberikan apresiasi nomor satu kepada Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu adalah salah satu sosok yang besarnya itu tidak banyak privilege. Kita tahu kan kemarin ramai ya, miskin itu adalah. Tapi gini Pak, ngomong privilege nih, iya. khawatir adik-adik kita nggak tahu gimana sih Pak maksudnya privilege Iya itu kayak betul gimana betul. Pak? Apa itu privilege, Pak? Oke, in English language ya. Asik. Privilege itu adalah keuntungan. Oh. Bapak lahir di keluarga kaya, berarti kan Bapak punya privilege nih. Bapak udah curi start nih dari jauh. Sedangkan kalau yang lahir dari keluarga yang kurang mampu kan startnya jauh ya. Betul. Nah itulah privilege keuntungan. Dah Nabi Muhammad itu tidak banyak privilege. Dia sosok Nabi yang lahir di keluarga yang biasa aja. Sederhana Pak. Sederhana. Ayahnya meninggal ketika beliau masih 3 bulan di kandungan. Kemudian setelah lahir dan berumur 6 tahun dia sudah ditinggal. Ketika dia 6 tahun. Ketika ditinggal 6 tahun dia ditinggal oleh ibunya Siti Aminah. Ketika 8 tahun dia ditinggal lagi oleh kakeknya. Bagaimana brokennya itu seorang anak yang lahir di keluarga biasa, ibunya udah nggak ada, ayahnya udah nggak ada yang ngurus. Ya, Pak. Itu kan membuat mentalnya itu lebih kuat kan. Kalau kita mah ya ada banyak alasan, oh ayah saya gini, ayah saya gitu. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, walaupun masih kecil tapi dia dapat cobaan sebesar itu tetap tabah. Nah itu salah satu yang dapat kita ambil dari kisah waktu kecilnya. Itu. Oke, luar biasa berarti ya. Nah Pak, kalau kita ngomongin bagaimana dulu Rasul kecil, ini kan adik-adik itu masih kecil nih Pak. Iya. Adi berapa tahun Adri? Alhamdulillah sih sekarang 16, Pak. 16 tahun. Azga berapa tahun? Alhamdulillah sekarang 16 tahun, Pak. Kisaran rentang ketika Rasul usia itu, Rasul itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu, dan apa yang bisa ditiru nih oleh adik-adik kita semuanya? Oke. Ketika Rasul berusia 16 tahun ya. Waktu 16 tahun hobinya Rasul itu salah satunya dia itu suka berkuda. Sama memanah. Masa remaja berarti Pak ya? Masa remaja. Masa remaja. Cocoknya. Berarti artinya apa? Bukan kita harus berkuda memanah, kan kita susah ya nyari kuda, nyari panah susah ya. Kalau naik delman gimana Pak? Boleh Pak? Ah, boleh ya. Tapi kan beda. Beda ya? Oh iya. Sambil mana gitu, Pak. Mana cinta gitu. Bucin mulai. Istighfar. Rasul bucin berapa dulu Pak? Bucin. Bucin nggak dulu? Seusia remaja nih. Seusianya Rasul itu waktu 16 tahun kayaknya enggak kelihatannya. Enggak ya. Enggak. Belum masanya 16 tahun. Belum masuk. Jangan ya. Siap. Tapi sebetulnya normal pasti. Normal pasti. Tapi tidak sampai sebucin sampai ngejual perabotan rumah di orang tuanya ya. Enggak kayak gitu. Nah, waktu 16 tahun Rasul itu hobinya itu 2. Kalau aplikasikan sekarang berarti hobinya itu adalah olahraga. Tapi olahraganya bukan olahraga handphone. Sekarang kan olahraganya Mobile Legend, PUBG, Free Fire dan lain-lain. Olahraga badminton, futsal, main bola. Jangan sampai jadi kaum rebahan. Aska nih, Pak. Kaum rebahan, Pak. Nah, gimana? Kalau Aska gimana kesehariannya di rumah? Ya olahraga, Pak. Olahraga apa? Binsik, apa itu binsik? bimbingan fisik. Jadi kayak renang. Berarti bukan kaum rebahan berarti ya? Bukan. Oh, ternyata saya, Pak. Kalau Adi gimana Adi? Olahraga ya paling jalan, bersepeda gitu. Nah, itu dah. Tapi Pak ngomong olahraga nih, kenapa sih ada apa gitu loh maksudnya? Di balik olahraga itu ada mana apa kalau kita kemudian coba ejawantakan kita sebagai muslim gitu, sebagai anak muda itu maksudnya kenapa loh kita harus olahraga dan sebagainya? Kira apa sih Pak manfaatnya gitu yang bisa kita ambil Pak? Oke. Manfaat olahraga kita lihat dari kesehatan aja yang pertama yang gampang, karena kita itu kan makanan kita hari ini beda dengan makanan orang tua kita 50 tahun ke belakang. 50 tahun yang lalu belum ada seblak. Iya, Pak. Iya. Lumpia basah belum ada. Iya, Belum ada. Termasuk zaman Rasul belum ada ya? Belum ada zaman Rasul. Pizza Hut nggak ada. Jadi beda juga gizi yang terkandungnya. Kalau zaman dulu itu
sehat sekali, nggak ada MSG dan lain-lain. Kalau sekarang kan banyak yang kayak gitunya. Nah, untuk mengimbangi racun itu ya, disebutnya racun, kita itu harus banyak olahraga. Dan bukan cuma olahraga tapi istirahat malam. Istirahat. Kebiasaan Rasul itu tidak setiap malam sholat full ya, dari jam 7 sampai ba'da isya sampai subuh enggak terus sholat. Enggak terus sholat ya? Enggak. Ngapain tuh Pak biasanya Rasul itu? Rasul itu biasanya beribadah paling kalau kita lihat jam sekarang ya, jam 9, jam 10 itu udah tidur. Oke. Bangun lagi jam 3 di sepertiga malam. Nah itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau menurut kedokteran kesehatan itu jam-jamnya istirahat organ dalam kita kayak hati, jantung, paru-paru itu ketika kita tidur dari jam 10 sampai jam 2-an. Nah kalau Aska dan Adri jam 11 masih push rank atau masih video callan, berarti nggak ngikutin Rasul. nah itu Iya Pak. Oke. kayak gitu. Gimana lagi sih Pak sosok Rasul itu Pak? Ya, Yang luar biasa gitu yang bisa kita tiru juga buat adik-adik kita semuanya. yang kita tiru ya. Waktu masih mudanya juga, hobinya juga selain berolahraga ada satu lagi. Hobinya itu berdagang, Berdagang. berniaga. Oke, berniaga. Dia ikut sama pamannya Abdullah ya. Abu Thalib. Astagfirullah. Abu Thalib. Ngetes. Oh iya. Abu Thalib ya? Iya Pak. Alhamdulillah ingat. Alhamdulillah. Bukan Abu Muthalib? Bukan Abu Thalib. Abu Thalib, iya. Nah, ikut ke Syam. Syam itu di mana Pak kalau sekarang? Kalau Syam sekarang namanya Syria. Suriah. Jadi kalau ke seusianya Nabi Muhammad itu sering bolak-balik antara Mekah ke Syam atau dari Mekah ke Suriah itu untuk jualan. Jauh nggak tuh Pak kira Pak jaraknya? Kalau kita lihat sekarang gitu ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin dari Bandung jalan kaki ke Yogyakarta. Wow. Tapi Rasul kuat ya. Kuat karena sering luar olahraga. Iya. Itu manfaatnya karena sering olahraga. Dan dari pekerjaan itulah Rasulullah mendapatkan jodoh. Oh, jodoh. Siapa nih Pak jodohnya Pak? Nah, kalau Adriansyah siapa jodohnya? Oh, belum tahu itu mah Pak. Urusan Allah itu Pak. Urusan Allah. Iya. Kalau Nabi Muhammad itu waktu dagang ketemu sama saudagar kaya. Saudara kita. Kayak Benghar, namanya itu Siti Khadijah. Jadi sistemnya dulu Rasul itu datang ke Suriah itu nggak bawa barang dagangan. Tapi Nabi itu, jadi kalau sekarang kita jadi reseller. Oh reseller ya. Ngambil barang dari yang punya barang, terus kita jualkan. Dan hebatnya Nabi Muhammad itu bisa menjual seluruh dagangannya dengan keuntungan yang berlipat. Sehingga membuat Siti Khadijah itu terkesan sekali dengan kehebatan cara dagangnya. Sampai Siti Khadijah itu terkagum-kagum, jadi bucin. Nah, jadi bukan laki-laki yang ngejar, ini cewek yang ngejar. oh, keren. Sehingga Siti Khadijah itu mengutus perwakilannya untuk mencek bahasa Sunda mah nanyaan. Gimana mau Penasaran ya. penasaran. Ngambil ngutus utusannya nanya ke Nabi Muhammad, sudah menikah belum? Sudah punya jodoh belum? Kalau belum, ini ada yang mau nikah loh, Siti Khadijah. Saat itu usia berapa Pak Rasul ditawarin itu Pak? Nah, ditawarinnya itu ketika usia 25 tahun. 25 tahun masih usia saya dong Pak ya. Oh iya, Anda belum menikah, Pak Belum, Husni. Pak. Aduh. Segera menikah. Insya Allah Pak. Insyaallah. Ya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan Pak yang berhubungan sama kita sebagai anak muda gitu. Oke. Kayak apa ya? Kayak sebagai pelajar nih. Apa sih saran atau motivasi supaya kita tuh sebagai anak muda penerus bangsa semangat gitu Pak untuk menuntut ilmu gitu? Oke. Sebagai motivasi ya. Motivasi ya. Oke. Kita harus tanamkan kita itu hidup itu berlomba. Kompetisi berarti. Hidup itu kompetisi, hidup itu lomba. Kalau kita tidak bergerak, kita akan ketinggalan dari yang lain. Jadi kalau kita malas belajar ya udah ketinggalan. Kayak gitu. Yang penting apa? Bukan bisanya tapi usahanya. Usahanya. Nabi Muhammad juga bisa sukses itu bukan secara instan,
Tapi ada usaha yang dia lakukan dari kecil ditempa mentalnya sampai gede. Oke. Nggak ujuk-ujuk nerima satu Al-Quran, nih dapat banyak pengikut, nggak bisa. Banyak sekali derita yang beliau ini. Jadi kalau pelajar masih malas, masih jadi kaum rebahan, ya sudah. Nah itu tuh Pak, kayak kita tuh susah gitu Pak untuk melawan rasa malas gitu. Ada ini nggak kayak ya saran gitu Pak? Tips and trick Ya gitu tips ya. and trick gitu. Tips and trick kalau susah dalam belajar, ya lihat yang udah sukses dulu yang Lihat yang pertama. udah sukses. Lihat ke atas kalau dalam kesuksesan. Jangan lihat ke bawah. Jangan baiklah urang mah kieu oge da babaturan ge sama di belakang kayak gitu. Jadi Tapi jangan gitu ya. lihat ke atas dalam hal kesuksesan. Kayak gitu. Begitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan mungkin? Nah, Pak, ada sedikit pertanyaan dari SK. Kan di sekolah tuh ada peraturan gitu kayak rambut panjang. Nah, kan Rasul itu sedangkan rambutnya panjang. Nah, terus kan kalau misalkan ada yang dirazia rambutnya panjang, terus misalkan ditanya sama gurunya, "Kenapa rambutnya panjang?" Terus muridnya ngejawab, "Kan saya juga mengikuti gaya Rasul." Nah, itu kata Bapak bagaimana, Pak? Subhanallah sekali jawabannya. Hebat ya. Ini sangat menarik ya. Menarik. Oke. Alasannya. Memang diceritakan Rasul itu rambutnya hitam agak kemerah-merahan. Dan si rambutnya teh segini, sepundak di Arab ya. Arab bukan Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, jika kalau alasannya mengikuti Rasul, yang lainnya udah ikut Rasul enggak? Lihat dari tata cara makannya, tata cara beribadahnya, udah mengikuti Rasul? Belum. Kalau belum, ya udah. Kan kata Rasul juga ada ininya, kita itu harus menaati pemerintah. Iya. Berarti kalau di sekolah siapa pemerintahnya? Kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah membuat aturan-aturan harus gini. Kalau tidak mau mengikuti aturan, silahkan di luar. Kalau kalian udah lulus mau panjang juga ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau kalian masih pelajar ya nggak bisa seperti itu. Dengan dalih Pak dah rapi, Pak dah kayak gini, bullshit itu ya. Nggak bisa. Oke, menarik ya berarti ya. Jadi jangan jadiin alasan ya. Teman-teman karena hari ini bicara Rasul tuh rambutnya panjang, kemudian saya juga sekolah pengen panjang, jangan. Jangan ya Pak ya, nggak boleh. Jangan kayak gitu. Oke. Ya baik Pak, jadi pelajaran yang kita dapat dari kisah yang tadi kita ceritakan semua ini, jadi kita sebagai anak muda ya bersemangat gitu ya, sebagai kayak olahraga juga, terus jangan malas-malesan gitu, semangat menuntut ilmu, dan kita sebagai pemuda penerus bangsa yang harus menjunjung tinggi keagamaan dan ketuhanan yang Maha Esa, semoga bisa menjadi penerus bangsa yang kuat gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya setelah menceritakan kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan cerita ini bisa menjadi asbab turunnya hidayah dan rahmat Allah untuk kita bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan mengamalkan juga sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai jumpa lagi di acara Sematren berikutnya. Sematren Ramadan 2022, Ramadan asik bareng Bina Warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.